Halo pemirsa, sahabat Eljon, saya kembali lagi bersama Bapak Benny Cuaca yang merupakan Vice President Director and Productivity and Performance Consulting. Nah, kita akan kembali lagi membahas mengenai topik kita kali ini tentang kiat sukses menghadapi proses rekrutmen. Nah, di segmen sebelumnya Pak Benny, kita sudah membahas ya Pak mengenai fondasi awal kita saat mengapply pengisian aplikasi form ya Pak ya. Nah, Pak Benny, kita penasaran Siap. juga nih, mungkin ini bagi sahabat Eljon yang melamar itu menjadi sebuah momok juga pada saat melakukan interview, yaitu tes psikotes, Pak. Nah, Pak Benny, bagaimana sih Pak cara agar kita lulus dalam tes psikotes ini, terutama tes IQ dulu nih, Pak? Siap. Nah, tes IQ, Bro Bagas sama Ya. Eljon. Nah, psikotes dalam hal tes IQ. Nah, pasti ada hitung-hitungan angka ya. Iya. Misalnya 2 tambah 3 tambah berapa. Terus gambar-gambarnya dibalik-balikin gitu loh ya. Nah, sebenarnya itu untuk kita bisa menguasai itu kan banyak buku-buku yang dijual di toko buku tuh. Buku-buku tes psikotes secara tes IQ. Nah, kita coba latihan terlebih dahulu. Jadi exercise-nya kita lakukan terlebih dahulu. Jadi bukan pada saat kita dites baru kita exercise, jangan. Exercise terlebih dahulu. Setiap psikotes itu, tes IQ tadi itu, matematika tadi itu pasti ada kata kuncinya lihat pola. Lihat pola berubah sampai Eljon. Nah, kenapa saya bilang seperti ini? Karena saya ngalamin sebagai seorang profesional, sebagai seorang consulting, saya ngalamin psikotes tadi. Ada pola Bro Bagas. Jadi misal contoh, coba ya kita tes, saya simpel aja ya, kita main matematika biasa aja. 2, 4, 6, 8. Sesudah itu berapa Bro? 10 Pak. Nah, ada pola. Ada pola. Atau misalnya kali 2, kali 2, kali 2, kali 2. Itu ada pola. Nah, terus yang kedua, misalnya kita harus mempunyai daya ingat. Daya ingat kan, misalnya contoh, disebutkan nama-nama burung, merpati, elang, apa semua. Kita punya daya ingat. Cara ngafal itu Bro Bagas ya, sahabat Eljon, adalah kita memberikan semacam jembatan keledai. Kayak kita menghafal nama pelangi dah. Meijiku Hibiniu. Ya kan? Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Nah, ada trik-triknya Bro Bagas pada saat kita memulai pola-pola tadi. Yang penting adalah kata kuncinya pelajari polanya. Terus kadang-kadang ya Bro Bagas ya, sampai Eljon ya, ada gambar. Gambar itu diputar-putar. Iya. Iya kan? Gambar diputar-putar. Lihat aja di mana kita punya acuan. Jangan seluruh gambar itu kita lihat. Bisa kita lihat acuannya di titik hitam. Titik hitam itu berada di mana sekarang? Di kiri, di kanan, kita lihat aja pergerakannya. Polanya itu kita lihat. Oke. Dan itu biasanya membingungkan ya Pak ya. Dan jadi kita harus perlu latihan tadi, bisa membeli buku yang memang sudah ada panduannya juga ya Pak ya, bisa menjadi referensi kita. Kata kuncinya pola ya Bro. Kata kuncinya polanya yang harus diperhatikan, psikotes tadi. Sehingga kalau kita tahu pola Bro, itu sangat gampang. Sangat gampang. Lihat polanya aja, kata kuncinya. Oke, berarti memang harus mempelajari pola dan tahu polanya dulu nih sahabat Eljon. Jadi kalau sahabat Eljon nemu soal, cari aja polanya di mana, karena setiap soal pasti ada polanya ya Pak Benny ya. Pasti. Oke, nah itu sudah tes IQ Pak. Sekarang bagaimana Pak kalau lulus dalam tes psikotes tapi tes EQ. Tadi IQ, sekarang EQ. Emosional ya? Emosional. Iya, gimana Pak? Ya? Ini agak memusingkan juga nih sepertinya. Nah, tes EQ tadi Bro Bagas ya, emosional tadi itu adalah sahabat Eljon. Jadi gini, Bro Bagas, sahabat Eljon, pada saat Bro Bagas mau menjabat di posisi supervisor atau mau menjabat di posisi manager atau mau menjabat di posisi general manager atau vice president director atau president director sekalipun ya, itu juga ada polanya untuk kita arahkan. Contoh, kalau Bro Bagas mau jadi seorang manajer, maka tolong jawabnya di emosional tadi itu adalah nanti dikasih tuh pertanyaan Bro Bagas, yang mana yang mirip dengan Bro Bagas, yang mana tidak mirip dengan Bro Bagas. Dikasih 4 pertanyaan. Saya pimpin mereka, saya ikut mereka, kan gitu. Saya ajarin mereka. Yang mana kita mau pilih, misalnya kayak gitu. Yang pasti kalau kita mau pilih sebagai manajer, saya pimpin mereka. Oke, berarti disesuaikan ya Pak ya dengan jabatan kita. Oke, itu kata kuncinya ya Pak? Iya, itu satu kan jabatan kita. Terus yang kedua, kalau Bro Bagas mau memilih finance,
Saya ada nanti tuh, di mana strength point kita. Saya suka teliti dan rapi. Yang kedua, saya suka bergaul dengan semua orang. Saya suka berdiam diri sendiri. Nah, kalau kita mau masuk di bidang finance, jawabannya adalah apa tadi? Saya suka teliti dan rapi. Kalau Bro Bagas mau masuk di bidang sales, adalah apa jawabannya? Saya suka berkomunikasi, bergaul kan? Nah, kalau Bro Bagas suka research sama R&D, pasti sendirian dong R&D kan? Bro Bagas jawab suka R&D tadi. Nah, jangan berdasarkan, makanya di awal tadi Bro Bagas, pada saat kita tahu strength point kita di mana kita nge-apply-nya sesuai nggak? Saya suka finance, strength point saya di finance. Contoh, maka saya harus nge-apply di finance. Jangan saya finance nge-apply di sales. Nah, contoh Bro Bagas ya, Bro Bagas tadi mau masuk di bidang finance. Bro Bagas nggak bisa jawab. Bro Bagas nggak bisa jawab. Saya suka bergaul. Suka bergaul itu untuk bidang sales, Bro. Bro Bagas harus jawab apa? Saya suka teliti dan rapi. Nah, oke. Berarti memang walaupun memang sebenarnya kita suka bergaul ya Pak ya pada dasarnya, tapi disesuaikan dengan posisi apa yang akan kita lamar ya Pak ya? Pasti Bro, karena nanti pada saat itu kan dibaca Bro. Kalau tes IQ kan keluar scoring. Kalau tes IQ kan keluar scoring nih. IQ-nya Bro Bagas sampai John contoh 115 misalnya 120 matematika kan ya. Nah, itu kan jelas tuh logika kita berpikir, bahasa, ngafal. Nah, kalau tes IQ ini nggak keluar scoring. Yang keluar tuh nanti itu adalah keluar strength point-nya, Bro. Keluar nanti weakness-nya, Bro, nanti itu. Berarti ini bisa menjadi keterangan pertimbangan tadi ya, Pak ya. Cocok nggak sih orang ini, bukan dilihat dari nilai angka scoring-nya. Nah, kan kebanyakan orang gagal ya, Bro, Bagas ya. Saya kan juga di posisi profesional saya juga merekrut orang ya. Sebenarnya kalau kita sudah lulus SMA, ya SD, SMP, SMA, kita bisa matematika, kita bisa bahasa Indonesia, kan gitu ya, kita bisa menghafal. Psikotes untuk IQ rata-rata lulus. IQ lulus. Kecuali kita idiot ya. Iya. Nah, rata-rata lulus. Orang sering kena tuh, Bro, di emosional, tes IQ. Itu kena. Karena setiap orang berbeda ya, Pak ya? Betul. Yang dicari perusahaan itu Bro adalah menyesuaikan kebiasaannya Bro, culture-nya Bro itu sesuai nggak dengan culture-nya perusahaan. Oke, karena pada akhirnya memang perusahaan mencari mereka yang bisa bergabung dan membaur dengan perusahaan, visi dan misi dari perusahaan itu ya Pak ya, sehingga saat bekerja dapat membangun perusahaan itu juga, tidak hanya bekerja untuk mendapatkan hasil, memberikan hasil kepada perusahaan. Benar banget, Bro. Nah, sahabat Eljon ingin tahu juga nih, Pak. Tadi sudah mengenai bagaimana cara lulus tes psikotesnya. Sekarang, Pak, bagaimana sih, Pak, cara kita menggunakan body language pada saat interview, perkenalan dengan tim HRD nih. Tim HR-nya itu kan biasanya langsung nih ngajak interview itu perkenalan tuh pakai gestur juga ya, Pak. Bisa dinilai juga. Nah, gini, Bro Bagas, sahabat Eljon. Setiap dalam tanda kutip, setiap pertempuran yang akan kita hadapi, kita harus tahu dulu siapa lawan kita. Boleh ya, saya berasumsi bahwa interview itu adalah semacam suatu pertempuran yang positif, bukan pertempuran yang saling menghancurkan. Benar ya, Bro Bagas ya? Saya harus tahu dulu. Oke, nanti yang akan interview saya ini orang HRD. Rata-rata, pada umumnya tim XR itu berbackground, pada umumnya ya, saya ngomong ya, bukan semuanya ya, pada umumnya berbackground adalah psikolog. Ya. Nah, psikolog kan, nah, psikolog ini rata-rata ya Bro ya, pada umumnya tadi ya, saya nggak ngomong, banyak nggak orang XR yang bukan dari psikolog? Banyak, tapi yang ngomongnya adalah yang kita bahas, yang pada umumnya terjadi. Nah, orang psikolog itu Bro, biasanya pada saat interview itu terjadi, pada saat Bro Bagas salaman aja dengan dia sudah tahu Bro Bagas kayak gimana orangnya. Iya, betul. Nah, kan? Itu gimana Pak? Jadi Pak, kita body language seperti apa sih? Karena itu juga menjadi kebingungan mungkin ya untuk kita semua pada saat melakukan lamar kerja. Nah, pada saat Bro Bagas diminta salaman, itu jangan salamannya Bro Bagas main sentuhan, jangan sentuhan. Oh, jangan gini Bro Bagas. Nggak boleh gandeng tangan gini, salaman nggak boleh ya Pak?
Jangan cuma gini, betul-betul genggam Bro Bagas, genggam dan yakin. Selamat pagi Bapak Bagas, selamat pagi Bapak Beni, genggam kayak gini. Oh, pasti ditanya, apa kabar? Saya luar biasa hari ini Pak, Bu. Jadi energi itu keluar, terpancar. Dan menunjukkan kalau kita yakin ya Pak ya dengan genggamannya erat. Good Bro. Kalau Bro Bagas cuma salaman kayak gini, ya bagi, ya. Mas jadi, oke. Gak ada greget, gak ada greget. Greget itu paling penting nomor 1 Bro. Nah, lalu kan Bro duduk tuh, silakan duduk Pak Bagas kayak gitu ya. Iya. Pada saat duduk, posisi duduk kita pun kita harus perhatikan. Tidak boleh posisi kita tuh menutup gini, atau menutup kita punya kaki, nggak boleh. Terbuka. Nah, nggak boleh gini Bro, nggak boleh kita tuh posisi itu kita pokoknya nutup diri, nggak boleh. Diperhatikan tuh Bro Bagas, sahabat Eljon. Trust me, kenapa saya bilang trust me? Karena saya ngalamin, dan saya juga bakal interview, dan saya diajarin bagaimana teknik-teknik tersebut. Salah satunya adalah behavior event interview, Bro. Nama toolsnya salah satunya adalah behavior event interview. Jadi betul-betul behaviornya orang itu yang dilihat. Nah, posisi duduk tadi. Terus yang kedua, cara kita menatap mata yang tim XR tadi gimana? Masa interview? Kan nggak mungkin. Selengean ya Pak ya, nggak? Oke. Nggak bisa. Oke Pak Beni, setelah ini akan kita bahas lebih jauh lagi ya Pak mengenai body language. Sahabat Eljon, seru sekali kita melakukan mentoring juga nih bersama Pak Beni Cuaca mengenai bagaimana sih kiat sukses dalam menghadapi proses rekrutmen di tengah era new normal saat ini. Sahabat Eljon penasaran? Jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Business Forum. Sebelum nonton video yang selanjutnya, jangan lupa klik subscribe dan tombol lonceng untuk selalu mendapatkan notifikasi dari Eljon TV.